Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tarhib Ramadan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah dalam waktu kurang lebih 1 pekan lagi kita akan bertemu dengan tamu agung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang selalu kita nanti-nanti kehadirannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatku tahu akan kemuliaan dan keagungan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan selalu mengharapkan setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Namun, teman-teman para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kali ini kita menghadapi situasi yang agak sedikit berbeda, sehingga Tarhib Ramadan kita pun harus jarak jauh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun semoga semua itu tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun antum berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersiapkan Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu kita butuhkan ilmu dari guru kita, Ketua Umum Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, yang insya Allah sebentar lagi akan kita ikuti bersama. Dan dalam hal ini, kajian umum Tarhib Ramadan bersama Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, Ketua Umum Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, pengasuh Pesantren Quran Indonesia, pengasuh Pesantren Baitul Quran Indonesia. Dan dalam hal ini, kajian ini akan diikuti dan insya Allah akan dipandu oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia. Namun sebelum itu, teman-teman yang dimanapun yang antum berada, marilah kita mulai kajian kita dengan bersama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari kita simak dan kita ikuti bersama. Semoga dengan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan nantinya akan menjadikan Ramadan kita jauh lebih baik meskipun dalam situasi yang agak sedikit berbeda. Maka kepada Sekretaris Umum Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Quran Indonesia yang akan memandu kajian kita pada pagi hari ini, kepada Al-Ustadz Haji John Edi Rahman SH MKN, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi negara, bangsa dan umat menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim bersama guru kita, Ketua Umum Pengurus Pusat Mapadi, Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, yang insya Allah bersama-sama kita 1 jam ke depan berdiskusi, berdialog, membagi nasihat. Mudah-mudahan apa yang Allah kirimkan kepada kita semua ini bisa menjadi rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam mari kita haturkan kepada pribadi agung, manusia terbaik yang dikirimkan Allah kepada kita semua, yang kita jadikan suri tauladan dalam hidup kita ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama pengurus pusat Mapadi, pengurus wilayah Mapadi, pengurus daerah Mapadi, pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia anggota Mapadi, para santri dan santriwati anggota Mapadi, pada orang tua santri dan santriwati anggota Mapadi, dan pada masyarakat pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 4 minggu terakhir banyak di antara kita yang sudah tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bahkan pesantren-pesantren kita ada yang 4 pekan terakhir, ada yang 6 pekan terakhir, bahkan ada yang 8 pekan terakhir sudah diliburkan, sudah di lockdown, sudah bersama-sama melakukan pesantren di rumah masing-masing. Dan sebagian di antara kita sekarang sudah tidak bebas lagi berjalan keluar rumah, ya, berjalan ke masjid, berjalan ke pertokoan dan segala macamnya. Ini tentu merupakan ujian buat kita semua. Nah, untuk itulah dalam rangka menyambut Ramadan ini, alhamdulillah pengurus pusat Mapadi mengadakan kajian tarhib Ramadan dalam menghadapi dalam suasana virus corona ini. Dan insya Allah sudah hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, dan insya Allah ya bersama-sama kita semua 1 jam ke depan insya Allah. Nanti kalau ada di antara para jamaah sekalian yang mengajukan pertanyaan, insya Allah kita ada live di Facebook PP Mapadi, IG PP Mapadi, di Facebook dan IG Pesantren Quran Indonesia dan Pesantren Baitul Quran Indonesia. Selanjutnya kita himbau atau kita undang guru kita Kiai Haji Muslih Abdul Karim. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol. Oke. Ya.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keluarga besar Mapadi, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah. Alangkah bahagianya hari ini, waktu tinggal beberapa hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka doa kita adalah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Engkau selamatkan kami semuanya dari virus corona, semuanya Engkau selamatkan dari wabah, dari bencana, dari musibah ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan Engkau berikan kesempatan kami semuanya, keluarga besar Mapadi, para kiai, para asatid, para santri, para guru, dan seluruh keluarga besar, bahkan kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Keluarga besar Mapadi yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya hari ini saya bisa ketemu dengan anak-anak santri, dengan anak-anak pelajar, dengan para asatid, dengan para kiai. Kita rindu. Mudah-mudahan kerinduan kita ini bisa mengantarkan mendapatkan ridho
dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mudah-mudahan bisa kumpul kita di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk tarhib Ramadan kali ini dalam suasana yang penuh hikmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmahnya besar dengan adanya ujian dari Allah berupa virus corona. Dengan adanya virus corona, kita sekarang bisa bertemu kurang lebih dengan 80.000 santri seluruh Indonesia yang bergabung di Mabadi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah dengan keluarganya, ditambah dengan para masyarakatnya. Subhanallah, kaum muslimin muslimat, kita merasa senang, bergembira. Mudah-mudahan kegembiraan kita ini akan mengantarkan kita bisa ketemu nanti di surga. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, tema tarhib Ramadan kita hari ini adalah anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di akhirat, karena kita semuanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar Mabadi dan kaum muslimin muslimat nanti bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sahabat Bilal setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Khalifatul Rasul, ada apa Bilal? Mohon izinkan saya mulai saat ini saya tidak adzan lagi. Saya cukup menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon diizinkan agar saya tidak adzan lagi. Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Bilal, saya tidak akan menurunkan orang yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Abu Bakar, mohon izinkan saya tidak adzan lagi. Tidak bisa wahai Bilal, tidak bisa. Kecuali kalau kamu mempunyai alasan. Kalau kamu mempunyai alasan yang bisa diterima, akan saya izinkan kamu tidak adzan. Begini ya Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup, kemudian saya sering membangunkan beliau. Bahkan sering lagi beliau membangunkan saya. Bilal, sudah waktunya sholat. Ayo cepat-cepat kita mau adzan. Subhanallah, kemudian saya sudah siap. Saya kemudian berjalan, diikuti oleh Rasulullah SAW menuju ke menara. Ketika saya naik ke menara, Rasulullah melihat saya. Sampai di atas, kemudian saya melihat Rasulullah SAW. Saya senang sekali. Alangkah bahagianya aku dilihat oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menyebabkan ketika saya ingat pada Rasulullah SAW, saya tidak akan bisa mengumandangkan adzan lagi, wahai Sayyidina Abu Bakar. Ketika saya melihat menara, kemudian melihat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang adalah kuburannya, saya tidak sanggup lagi ya Sayyidina Abu Bakar untuk memandangkan adzan lagi. Mohon izin mulai hari ini saya tidak akan adzan lagi. Kalau itu alasanmu wahai Bilal, aku terima. Baik, aku terima kamu tidak sanggup untuk mengumandangkan adzan. Oleh karena itu sahabat Bilal kemudian beliau meninggalkan kota Madinah menuju ke Syam, menuju ke Syria. Berjalan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Ternyata beliau mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegur saya, "Ya Bilal, ma hadzal syafa? Lima lam tazurni?" Wahai Bilal, mengapa kamu sangat keras hatimu, kering hatimu? Kamu tidak rindu dengan saya, tidak ziarah kepada saya. Ketika saya terbangun, saya menangis, saya takut, saya bertakut. Keluarganya semuanya bertanya, ada apa Bilal? Saya takut. Takut apa? Saya ditegur oleh Rasulullah SAW. Beberapa bulan ini kami tidak pernah mengunjungi Rasulullah SAW. Keluarganya mengizinkan, kalau begitu inilah saatnya. Engkau wahai Bilal untuk pergi ke Madinah, ziarah
ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan persiapan yang sudah dilaksanakan, berangkatlah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu untuk menuju ke kota Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan begitu jauh, namun beliau tidak lelah. Beliau tidak lelah jalan terus karena ingin ketemu dengan yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, karena ingin segera bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah dari jauh, kemudian kelihatan bukit-bukit yang ada di Madinah. Subhanallah, mulai menangis. Ya Allah, bukit-bukit itulah yang dulunya kami bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya. Bilal menangis ketika melihat bukit yang ada di jarak jauh dari Madinah. Beliau rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di pinggiran kota Madinah, tambah nangis lagi. Ya Allah, kami rindu dengan utusanmu, ya Allah. Kami rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melihat bangunan, yang dilihat bayangan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat pohon-pohon, yang dilihat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis dan menangis sampai suaranya kehabisan karena menangis rindu ingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan salam, namun suaranya sudah hilang. Suaranya sudah kehabisan ketika menangis. Selama di perjalanan, dia hanya bisa mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Khalilullah. Tiba-tiba ada orang yang menepuk Bilal. Ternyata dilihat Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar menepuknya bersama dengan Umar Ibn Khattab. Kemudian Bilal berdiri, ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, mengapa kamu menangis sampai seperti ini? Mengapa kamu menangis seperti ini? Sayyidina Bilal mengatakan, ya Khalifatul Rasul, saya takut. Saya takut. Takut apa? Saya takut ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Takut apa? Saya beberapa hari yang lalu mimpi ketemu dengan Rasulullah dan saya ditegur. Ma hadzal jafa ya Bilal. Mengapa kamu sekarang menjadi hati yang keras begitu? Tidak ingin ketemu dengan saya. Saya takut ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Khalifatul Rasul. Sayyidina Abu Bakar dengan bijaknya langsung menjawab, ya Bilal, ubasyiruka, saya memberikan kabar gembira kepadamu. Saya memberikan kabar gembira kepadamu. Tidak ada orang yang mencucurkan air mata karena rindu dengan Rasulullah akan ditinggalkan. Tidak wahai Bilal. Dan itulah kamu tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal mengatakan, betul begitu wahai Khalifatul Rasul. Iya, kamu tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, alhamdulillah air matanya bisa reda. Kemudian Bilal merasa senang hatinya. Insya Allah saya tidak ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, Bilal, ya apa ya Khalifatul Rasul? Untuk mengenang, saya mohon izin kamu nanti azan ya pada waktu salatnya. Subhanallah. Ketika ditawarkan untuk azan dan beliau sudah merasa senang tadi, kemudian melihat menara di mana dulunya dia naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Kemudian melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis lagi. Ya Sayyidina Abu Bakar, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk mengumandangkan azan lagi. Saya tidak sanggup untuk mengumandangkan azan lagi, ya Sayyidina Abu Bakar. Dia ketika ngomong begitu, tiba-tiba ada anak-anak yang lari. Ada dua anak lari datang kepada Sayyidina Bilal. Tiba-tiba yang satu memegang tangan kanannya, yang satu memegang tangan kirinya. Kemudian dua anak tadi mengatakan, ya Bilal,
wahai muadzin kakek saya. Subhanallah, ternyata yang datang adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah, dia senang sekali ketika dilihat, kemudian diberdirikan. Kedua-duanya langsung dirangkul oleh Bilal kedua-duanya. Kemudian menangis, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kau kirimkan ya Allah dua cucunya kepada kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Rasulullah, terima kasih saya mencium keringatmu ya Rasulullah melalui dua cucumu Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Subhanallah, senang Bilal melihat wajahnya Hasan, melihat kakinya Husain, dilihat lagi melihat wajahnya Hasan, melihat kakinya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dilihat lagi. Subhanallah, ternyata Sayyidina Hasan adalah wajahnya mirip dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Husain pun mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Aku rindu kepadamu. Sekarang Allah kirimkan kepada kami dua cucumu yang bisa menghibur aku ya Rasulullah. Tiba-tiba dua anak kecil ini bilang, Bilal, ya ada apa ya Sayyidina Hasan? Aku ingin mendengarkan adzanmu. Subhanallah. Dia melihat Sayyidina Abu Bakar di situ, kemudian ada Sayyidina Umar. Kemudian dia menjawab, wahai Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Husain, baru saja saya tadi dimintai tolong oleh khalifah untuk azan, namun saya tolak. Namun yang sekarang karena yang meminta engkau, Sayyidina Hasan, saya tidak berani menolak. Saya khawatir nanti tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan azan di hadapan Nabi di surga. Oleh karena itu, saya siap untuk melaksanakan. Namun dia masih bingung bagaimana nanti saya bisa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar mengatakan, laksanakan wahai Bilal. Subhanallah, khalifah, orang yang mulia, Umar ibn Khattab juga, ternyata kedua-duanya radhiyallahu taala anhumma menghormati anak kecil. Siapa anak kecil ini? Ternyata cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para sahabat menghormati dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengan diminta untuk mengenangkan pada waktunya, subhanallah, ternyata banyak orang yang mendengarkan. Oh, nanti adzan, Bilal akan mengumandangkan adzan. Bilal akan mengumandangkan adzan. Mulai banyak orang yang berdatangan ke masjid. Banyak orang yang mendatang ke masjid untuk ingin mendengarkan bagaimana adzan Bilal seperti adzannya ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah mulai banyak datang. Kemudian tiba-tiba ada orang berdiri. Orangnya memang hitam, namun terpancar cahaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai berjalan. Dan jalannya persis seperti wajahnya Bilal. Memang itu Bilal dan tidak ada perubahan ketika masih Rasulullah hidup dan sekarang Bilal tidak ada perubahan. Semua orang-orang yang melihatnya mulai meneteskan air mata. Kemudian ketika Bilal menuju ke menara, subhanallah, orang-orang semuanya menangis ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal naik sampai di atas, kemudian naik ke bawah. Disinilah dulu ketika saya mau adzan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Bilal menangis dan seluruh orang yang ada di masjid menangis semuanya. Sampai dikatakan dalam riwayat, tidak ada di Madinah sebanyak itu orang yang menangis seperti terjadi pada waktu mereka menyaksikan adzan Bilal mau mengumandangkan adzan. Kemudian pada waktunya mulailah Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat sambil menjawab, meneteskan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjawab sambil meneteskan air mata. Sampailah asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammad. Ternyata Sayyidina Bilal tidak bisa meneruskan, seluruhnya menangis. Mengingat
mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kita, wahai kaum muslimin muslimat pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini baru satu contoh orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada keluarga Mabadi seluruhnya, para kiai, para asatid, para santriwan, santriwati, dan seluruh masyarakat kaum muslimin muslimat, mari kita saksikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruhnya kita adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong dijawab. Tolong dijawab di rumah semuanya. Di rumah semuanya, apakah kita semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, saksikan ya Allah, kami semuanya keluarga besar Mabadi adalah cinta kepadamu ya Rasulullah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya adalah anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Oleh karena itu pada Tarhib Ramadan ini judul kita adalah kita bersama dengan orang yang kita cintai, anta ma'aman ahbabta, karena kita cinta kepada Rasulullah. Dalam kondisi suasana wabahnya virus corona di dunia, wabahnya virus corona yang ada di Indonesia, bahkan di pesantren-pesantren, kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak ada di pesantren yang biasa kita tinggali, tapi sekarang rumah-rumah kita adalah menjadi pesantren. Rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah Quran. Ini akan lebih keberkahan. Di antara keberkahan dan hikmahnya wabah virus corona, sekarang kita bisa bersama-sama dengan ribuan orang. Kita menyaksikan Tarhib Ramadan ini adalah di antara hikmah adanya virus corona. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah pada Tarhib Ramadan kali ini, dengan beberapa poin, bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita mulai sebelum Ramadan ini dan akan kita teruskan pada bulan Ramadan dan akan kita istiqamahkan, kita continue untuk mengamalkan setelah bulan suci Ramadan nanti. Oleh karena itu perlu sekali kita menyambut bulan Ramadan ini mengetahui dengan singkat, mengetahui bagaimana dengan praktis kita bisa mengamalkan sunnah harian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, muslimat, keluarga besar Mabadi, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah, para kiai yang dimuliakan Allah, para asatid, wahai anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati, alhamdulillah Abi merasa rindu ingin ketemu dengan para santriwan, santriwati. Mudah-mudahan melalui Tarhib Ramadan ini kerinduan kita bisa terobati. Kita bisa memasuki bulan dengan penuh pertolongan Allah, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tadarruk dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 sunnah harian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan mulai hari ini. Yang pertama, alangkah bahagianya rumah kita, masjid kita, di mana kita berada, kita hiasi dengan sholat tahajud. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Masya Allah, ini mudah-mudahan ketika kita tidur dalam keadaan berselimut dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kumil laila, ayo bangun pada waktu malam ini. Kumil laila illa qalila, kecuali sedikit, tidurnya sedikit saja, jangan banyak-banyak tidurnya. Nisfahu amingkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo kita melaksanakan sholat tahajud mulai malam nanti. Jangan ditunda.
mulai malam nanti semuanya keluarga besar Mabadi ya dibimbing oleh para kiai, dibimbing oleh para asatid, dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya, mari semuanya kita melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah menjadikan orang menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah menjadi kebiasaannya para salafun saleh, para ulama-ulama kita, para sahabat, para tabi'in, adalah tidak meninggalkan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud ini, subhanallah, kita akan bisa taqarrub kepada Allah. Kita bisa tadarruk kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dicatat. Para santri semuanya dicatat. Yang bawa pulpen silakan dicatat. Ada nomornya kalau ingin kita berhubungan dengan Allah. Nomornya adalah 2 2 2 2 21. Baik. Saya ulangi lagi. 2 2 2 2 21 atau 2 2 2 2 3 atau 4 4 3. Nah, kalau kita ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kita catat nomornya ini. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 dan 1 rakaat. Subhanallah. Kalau itu yang kita lakukan, Allah langsung berfirman, "Fahal min sa'ilin fa'utiyahu." Adakah orang yang minta apapun permintaan kalian akan aku kabulkan. Ini langsung Allah berfirman. Langsung berfirman di sepertiga akhir malam, Allah berfirman, "Fahal min sa'ilin." Adakah orang yang minta? Ada orang yang berdoa? Apapun permintaannya. Di antaranya sekarang kita minta, mudah-mudahan ya Allah, Allahumma dfa' annal bala wal waba wal ghala wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, selamatkan kami dari virus corona ya Allah. Selamatkan kami dari virus corona ya Allah. Selamatkan kami dari virus corona ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung akhir malam. Subhanallah, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya kita bisa langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu semua permasalahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya. Wahai kaum muslimin seluruh Indonesia, kaum muslimin seluruh dunia, wahai masyarakat dunia, kita mendekatkan kepada Al-Khaliq, pencipta kita. Allah lah yang mengirimkan corona. Allah yang akan mengambil corona. Allah akan yang melenyapkan corona. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lakukan pada waktu malam. Subhanallah, pada waktu kita sujud, ya, sholat tahajud, atau nanti setelah sholat tahajud kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat tahajud, kita mau beristighfar, kita mau berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu, penghuni surga ini, semuanya kita doakan. Para kiai, para guru, para santriwan, santriwati, kaum muslimin muslimat, saya doakan, kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Fahal min mustaghfirin. Allah bertanya, adakah orang yang beristighfar? Fa'aghfirallahu, pasti aku kabulkan. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu mau beristighfar pada waktu sahur. Masya Allah. Istighfar ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Yang pendek begini, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Itu yang pendek. Kemudian yang panjang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca 3 kali, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Coba saya ulang lagi.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lebih panjang dari yang pertama. Kemudian ada lagi namanya induk istighfar, Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Oleh karena itu, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali, kalau ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia pada hari itu, dia akan dijamin masuk surga. Mari bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Subhanallah, ini kita lakukan pada waktu akhir malam setelah kita melaksanakan salat tahajud, dan mudah-mudahan salat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tolong dicatat bahwa sunnah Nabi yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita melaksanakan salat tahajud. Yang kedua, Masya Allah, yang kedua, kita melaksanakan sholat duha. Masya Allah, ini masih artinya sholat duha ini. Waktunya sholat duha itu dari setelah terbit matahari, kemudian mataharinya sudah naik sepenggala, kurang lebih setelah seperempat jam setelah terbit, itu waktunya duha. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Sekarang ini masih waktunya sholat duha. Mudah-mudahan setelah tarhib nanti, kalau yang belum sholat duha, kita bisa melaksanakan. Rasulullah SAW membimbing pada kita. Kita diberikan sehat oleh Allah. Badan kita ini ada 360 ruas. Nih coba nih, tangan kita bisa bunyi nih. Nah ini bunyi ya. Masya Allah, ini senang nih. Biasanya ini ya, untuk menghilangkan ngantuk ini ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ini. Nggak ada yang ngantuk, Masya Allah. Ini ada 360 ruas. Dan itu semuanya wajib kita syukuri atas nikmat sehat. Atas nikmat sehat wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri nikmat sehat ini. Nah, Rasulullah bilang, siapa yang sholat 2 rakaat duha, berarti dia sudah mensyukuri nikmat sehat pada hari itu. Subhanallah. Nih, mudah-mudahan tidak ada yang sakit gigi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit gigi nih. Tahu sakit gigi? Sakit gigi ini sakit yang nggak ada orang jenguk. Masya Allah. Pokoknya sekarang itu ada anak soleh, ada anak yang solehah. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Pas dia datang, dibeliin sate. Pas ibunya atau bapaknya sedang sakit gigi, dikasih sate gimana? Apa kira-kira senang atau tambah marah? Subhanallah. Jadi sakit gigi ini sakit yang luar biasa. Tidak ada orang jenguk dan sakitnya luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan tidak ada yang sakit gigi, tidak ada yang sakit apapun, dan mudah-mudahan semuanya akan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mensyukuri nikmat sehat ini dengan cara kita sholat duha 2 rakaat. Masya Allah. Apabila di antara kita, mungkin antara satu dengan yang lain tidak sama, seandainya, mudah-mudahan tidak, tadi malam ada yang terlambat tidak sholat tahajud karena sakit atau karena yang lain, maka dibimbing oleh Nabi, bisa dilakukan pada siang hari 12 rakaat. Nah, saya ulang lagi. Siapa yang tadi malam nggak sempat sholat tahajud karena ada uzur, atau barangkali tidak ada uzur, mungkin karena marah sebagainya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada siang hari 12 rakaat. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan pahala seperti pahala sholat tahajud, karena pahala sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Nah, setelah tahajud kita terangkan tadi, sekarang mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat duha.
Dengan salat duha ini mudah-mudahan rezeki kita akan diberkahi oleh Allah. Semuanya didoakan. Mudah-mudahan diselamatkan dari penyakit corona. Amin. Diganti oleh Allah dengan Toyota Corolla. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari corona, tapi diberikan Toyota Corolla. Masya Allah. Nah, caranya bagaimana? Kita mohon kepada Allah. Kita salat duha. Mudah-mudahan dengan kita takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi waduhaha atau wadduha wal laili idza saja. Waktu duha ini adalah waktu yang penuh berkah. Penuh berkah. Setelah kita sholat, kemudian kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa untuk kita laksanakan sholat duha setiap hari sekalipun hanya 2 rakaat. Ini sunnah yang kedua. Amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan setiap hari, yang ketiga adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sholat berjamaah 5 waktu di musola. Subhanallah. Dengan adanya kita sholat berjamaah di masjid, langsung Rasul bersabda, siapa yang pulang pergi ke masjid 5 kali, fasyhadu lahu bil iman, saksikan itulah orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alangkah bahagianya. Terutama salat jamaah subuh. Salat jamaah subuh, man shallal fajra fi jama'atin fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh ditanggung oleh Allah. Ditanggung dari apa? Ditanggung diselamatkan dari corona. Ditanggung diselamatkan dari bencana. Ditanggung rizkinya. Ditanggung kesehatannya. Ditanggung kebutuhannya. Apapun keperluan kita akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla al-fajra, siapa yang salat fajar yaitu salat subuh, fi jama'atin, dengan berjamaah, fi dhimmatillah, akan ditanggung semuanya kebutuhannya, keselamatannya, rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Begitu juga salat Jumat, jangan ditinggalkan salat Jumatnya. Terus bagaimana sekarang ini? Sekarang ini dalam kondisi wabahnya virus corona. Banyak masjid-masjid sekarang ini ditutup. Alhamdulillah masih dikumandangkan azan. Masih dikumandangkan azan. Bahkan azannya setelah azan masih ada tambahan. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ada tambahannya. Ala sallu fi buyutikum. Ayo sholat di rumah kalian. Ala sallu fi rihalikum, silahkan salat di tempat tinggal kalian. Subhanallah. Ada tambahan ini riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Maka Imam Nawawi mengambil dari 2 riwayat ini. Akhirnya beliau berpendapat azannya seperti biasa, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian setelah azan baru ditambah dengan ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Subhanallah. Lah, terus bagaimana? Ini sekarang ada yang sudah 3 Jumatan tidak sholat Jumat. Ada yang sudah 4 Jumatan tidak sholat. Sudah 5 Jumatan tidak sholat. Bahkan kemarin hari Jumat banyak yang tidak sholat. Bagaimana? Apakah agak khawatir nanti kita dicap hati kita menjadi orang munafik? Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur? Nah ini tolong, tanpa uzur ini kita catat. Tanpa uzur maka dia ditulis menjadi orang munafik. Tapi sekarang ini bukan kita ditulis sebagai orang munafik karena ini ada uzur. Dan ini terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma.
pernah terjadi, bahkan adzannya tadi sudah saya sampaikan, maka siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut bahkan lebih, tapi kalau ada uzur, maka tidak ada masalah. Jadi sekarang ini sudah ada yang sudah 3 Jumatan tidak sholat Jumat, 4 sampai 5 Jumatan tidak sholat. Apakah menjadi orang munafik? Jawabannya adalah tidak. Yang menjadi munafik itu kalau tidak sholat Jum'ah berturut-turut 3 kali tanpa uzur. Nah, kalau ada uzur tidak ada masalah. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau sekarang dianjurkan oleh pemerintah pusat, dianjurkan oleh pemerintah daerah, dihimbau oleh MUI pusat, dihimbau oleh MUI daerah, kita sholatnya hendaknya di rumah. Dengan tambahan setelah adzan tadi, ala sallu fi buyutikum, silakan sholat di rumah kalian berjamaah dengan keluarga. Kita bersyukur sekarang ini kita bisa melatih anak-anak kita berjamaah dengan istri kita, berjamaah dengan keluarga kita. Alangkah bahagianya sholat Jumatnya kita ganti dengan sholat duhur berjamaah di rumah. Kalau sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur, kapan melaksanakannya? Apakah harus seperti waktu pas azan Jumat langsung khutbah dan sholat berjamaah? Jawabannya adalah waktunya sholat duhur adalah mulai tergelincirnya matahari sampai nanti bayangan itu lebih dari aslinya, artinya sampai waktu asar. Jadi bisa saja kita laksanakan di awal waktu, bisa kita laksanakan di pertengahan waktu, bisa dilaksanakan di akhir waktu. Tapi yang paling utama adalah salat, yakni afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Amal yang paling utama adalah kita melaksanakan salat di awal waktunya. Alangkah bahagianya salat berjamaah. Rasulullah SAW memberikan contoh. Kalau ada orang punya rumah, ini saya doakan semuanya, para kiai, para guru, para santri punya rumah minimal tanahnya 2000 meter. Amin, Masya Allah. Apalagi di Jakarta punya 2000 meter, Masya Allah nih ya. Nanti insya Allah Mabadi langsung punya gedungnya sendiri, Mabadi. Amin, amin ya. Alangkah bahagianya pada periode ini, mudah-mudahan Mabadi nanti punya kantor sendiri. Sekarang masih numpang, yang ditumpangi dapat pahala besar. Amin insyaallah. Rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini masih numpang-numpang. Mudah-mudahan Allah akan berikan. Makanya siapapun di antara kita, karena kita inginnya punya kantor itu di Jakarta. Nanti kalau ada tanah mungkin mohon kepada Allah akan diberikan tanah yang nanti bisa kita bangun, kemudian punya parkiran yang minimal 100 mobil. Amin, amin, amin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah bilang, siapa yang punya rumah di depannya ada sungai. Jangan-jangan kantor Mapadi sekarang ini di depannya ada sungai Ciliwung. Subhanallah ya, Masya Allah ya. Siapa yang punya rumah di depannya ada sungai mengalir, sungainya jernih. Kita doa mudah-mudahan sungai Ciliwung menjadi sungai yang bisa diminum langsung airnya. Amin. Subhanallah, langkah bahagianya. Kemudian dia mandi 5 kali, kata Rasulullah SAW. Apakah kira-kira badannya masih kotor? Seluruh para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Itulah contohnya orang yang sholat 5 waktu. Masya Allah. Oleh karena itu, tolong kita semuanya sholatnya jangan di rumah ketika dalam kondisi normal. Ya, saya bicara normal nih. Kalau sekarang kita mengikuti arahan. Kita ikuti ulil amri, perintahnya bagaimana, kita bukan berarti meninggalkan masjid, bukan. Ini banyak orang yang masih memahami bagaimana kita tinggalkan masjid, bukan, kita tidak meninggalkan masjid.
kita masih sholat berjamaah, dan selanjutnya mudah-mudahan segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan nikmat. Ada sebuah yang menerangkan bahwa ahad itu penyakit, terus ditafsirkan oleh para ulama, ada yang penyakit di tanaman, ada yang namanya penyakit di badan manusia juga. Itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Ayar. Kalau bulan lah, mudah-mudahan ini sudah di akhir April, mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan ini, mudah-mudahan wabah di seluruh dunia corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan kita khusyuk, kemudian kita makmurkan masjid, dan subhanallah, mudah-mudahan kumandang di mana-mana menyebut nama Allah, membaca Al-Quran. Ini kita berdoa. Lah, caranya bagaimana sekarang? Tolong sholat berjamaah ini kita teruskan. Karena kita sekarang belum bisa sholat berjamaah di masjid, tolong kita semuanya berjamaah di rumah. Jangan ditinggalkan. Ayo diajak. Anaknya diajak, keluarganya diajak. Kita sholat. Bahkan nanti kalau ada kultum, Masya Allah, alangkah bahagianya. Kemudian kalau bisa membaca maksuratnya pagi dan sore, alangkah luar biasanya. Jadi sunnah Nabi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat berjamaah di musola. Itu yang ketiga. Yang keempat, Masya Allah, kita dianjurkan untuk sedekah setiap hari. Tolong mulai hari ini, dan itu kita lakukan nanti Ramadan. Apa yang kita sampaikan sunnah Nabi ini kita laksanakan pada bulan Ramadan, dan kita teruskan setelah Ramadan, alangkah bahagianya. Kita bahagia luar biasa, kita laksanakan, kita bisa sedekah setiap hari. Setiap pagi hari ada 2 malaikat yang zilani minas sama, ada 2 malaikat yang turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti, berikan keberkahan orang yang berinfak. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kehancuran orang yang tidak berinfak. Alangkah bahagianya kalau kita semuanya bisa melaksanakan sedekah setiap hari. Terutama dalam kondisi wabah corona ini. Terutama dalam kondisi wabah corona ini, kalau kita sedekah, maka as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa tolak bala. Ada satu kisah pendek. Ada ustadz yang tinggal di Pamulang. Pada hari Jumat, dia khutbah di Cibitung. Agak jauh antara Pamulang dengan Cibitung. Maaf, ustadznya naik kendaraan umum. Subhanallah. Baru berangkat tiba-tiba ada orang telepon dari Tanjung Priok. Assalamualaikum. Diterima oleh istri ustadz di rumah. Waalaikumsalam. Oh, siapa? Oh, saya dari Tanjung Priok. Ada apa, Pak? Saya ingin ketemu dengan ustadz. Oh, ustadz sedang ini khutbah di Cibitung. Cibitung di mana? Dikasih alamat. Subhanallah, orang tadi nyusul ke Cibitung. Setelah khutbah, setelah sholat sunat, tiba-tiba orang tadi menyapa Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Saya fulan, jamaknya Pak Ustadz yang biasa ikut pengajian Ustadz. Saya di Tanjung Priok. Oh iya, ada apa Pak Ustadz? Oh begini Pak Ustadz. Sambil nangis, keluarga saya sedang sakit di rumah sakit dan tidak bisa dimasukkan ke rumah sakit kalau nggak punya uang muka. Saya perlu bantuan Ustadz. Subhanallah, Ustadz nggak banyak pikir. Dia berangkat hanya bawa uang 50.000 untuk naik kendaraan umum. Subhanallah, sekarang ini amplopnya ada orang yang minta, langsung dikasihin.
Udah dengan ikhlas dikasihin. Subhanallah. Kemudian orang ustadz ini pulang, naik angkot. Di tengah perjalanan ternyata bukan copet, ada rampok bawa senjata api. Di kendaraan tadi, di angkot tadi itu semuanya orang dimintai, kalau enggak akan ditembak mati di situ. Subhanallah, diminta ini, setiap orang diminta dikasihin uang. Giliran ustadz, mana ini uang ustadznya? Uangnya mana? Maaf Pak, tadi uang saya dapat dari amplop, saya kasihin orang. Oh, ustadz gak punya uang. Subhanallah. Jadi ustadz gak punya uang, turun. Subhanallah. Akhirnya ustadznya disuruh turun. Kendaraannya jalan terus. Subhanallah, ustadznya mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini adalah berkah saya sedekah tadi, gara-gara saya sedekah, uang saya nggak ada di saku ini. Akhirnya saya diturunin oleh perampok ini. Terima kasih ya Allah. Ini salah satu contoh as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kadang-kadang kita memahaminya itu bingung, gimana sedekah bisa menolak bala. Kenyataan yang seperti ini, subhanallah. Ada kisah, subhanallah, seorang ibu yang dipamiti oleh anaknya. Anaknya mau seperti ada camping begitu. Pamitan ibunya, dan pamitannya itu aneh. Ketika pamitan, ibu saya minta izin ya, saya mau camping, tangannya dicium. Habis itu pamitan lagi, dicium lagi. Aneh anak ini. Subhanallah, ketika dia sudah berangkat, saya nanti mungkin 3 hari Bu. Subhanallah. Baru beberapa hari, baru 2 hari, ternyata anaknya telepon. Bu, ibu cepat pulang Bu. Subhanallah. Ibunya bingung ada apa, tapi alhamdulillah ibunya ini adalah sedekah setiap hari. Dia bingung, dia mau pengajian, belum sampai di tempat, ternyata sudah ditelepon anaknya. Akhirnya dia, jangan-jangan ada sesuatu ini yang menimpa anak saya. Kemarin pamitannya aneh, sampai mencium tangan saya 3 kali, pamitannya 3 kali, ada apa ini? Ternyata pulang, subhanallah, ternyata betul anaknya kecelakaan. Naik motor, anaknya kecelakaan. Subhanallah, sampai di rumah, ada apa nak? Ibu saya kecelakaan. Kamu bagaimana? Alhamdulillah ibu saya sehat, hanya motor saya yang rusak. Subhanallah, inilah di antara sebabnya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Dia hanya ingat bahwa ini barangkali Allah selamatkan anak saya karena saya sedekah tadi ini. Ini adalah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Oleh karena itu, alangkah bahagianya siapa yang ingin agar diselamatkan dari virus corona. Siapa yang ingin agar cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Agar usaha kita, dagangan kita akan menjadi berkah dan bisa berkembang maju. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, siapa yang memberi, siapa yang sedekah. A'ta, dia memberi sedekah. Subhanallah. Wattaqa, bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia meyakini dengan janji Allah, dengan kebaikan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka seluruh urusannya aku berikan kemudahan. Masya Allah, ini tolong kita ambil surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka semuanya urusan akan berikan kemudahan. Oleh karena itu, mudah-mudahan mulai kita semuanya akan melaksanakan sedekah setiap hari, dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa sedekahnya itu kita awali dari pagi hari, masya Allah, berangkat ke masjid dengan bawa uang. Yang punya 2.000 silahkan, yang punya 5.000 monggo, yang punya 10.000, yang punya 20.000, 50.000. Kalau boleh, tolong dipaksa 100.000. Tolong dipaksa. Subhanallah, kalau kita bisa melaksanakan itu, fa insyaallah yang sakit pun diberikan sembuh. Dawu mardakum bisadaqah, obati keluargamu yang sakit dengan sedekah. Jadi sedekah ini adalah cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi tadi sudah tahajudnya, salat duhanya, kemudian kita tambah dengan sedekah, maka cita-cita kita
akan diberikan kemudahan. Oleh karena itu para kiai semuanya saya doakan semua pesantrennya yang sekarang santrinya sudah 200, saya doakan segera menjadi 2000 santri. Amin ya. Yang sudah 700 saya doakan mudah-mudahan segera 7000 santri. Dan semuanya mudah-mudahan diberkahi. Caranya bagaimana? Tolong pertama sholat tahajud, kemudian kita sodako, maka hal ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai cita-cita kita dan harapan kita. Yang punya hutang pun, Masya Allah, yang punya hutang pun tolong kita sodako. Aneh ya, kita nggak punya uang malah disuruh sodako. Iya, karena sodako itu adalah menjadikan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sunnah yang keempat, sunnah Nabi yang keempat. Ini waktunya tinggal sedikit, saya tambah lagi yang kelima. Sunnah Rasulullah yang dilakukan setiap hari adalah beliau ini membaca Al-Quran. Nah ini pada waktu Ramadan ini jangan lupa kita membaca Al-Quran. Pada Ramadan kita sekarang masih tarhib ini diarahkan tolong semuanya punya mushaf, punya Quran. Siapa yang punya Quran dijamin masuk surga. Masya Allah, Allah kebahagiaannya. Orang Pak Kiai sampaikan pada masyarakat, para asatidz sampaikan pada para santri. Siapa yang punya Quran, mushaf Quran dijamin masuk surga. Masya Allah, Allah kebahagiaannya. Siapa yang punya Quran dijamin masuk surga. Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Al-Quran akan berikan syafaat, akan diselamatkan oleh Allah melalui Al-Quran karena dia punya Al-Quran. Sohibul bait artinya yang punya rumah. Sohibul hajat artinya yang punya hajat. Sohibul Quran artinya yang punya Quran. Maka Rasulullah bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau bisa membacanya, tolong membacanya dengan tartil. Bahkan sudah sering kita sampaikan di Mapadi ini, saya ulangi lagi, sebagaimana kita di Al-Tahfidz kita sampaikan, di Baitul Quran kita sampaikan, sekarang kita sampaikan di seluruh pesantren Mapadi, belajar Al-Quran itu kalau bisa dengan 5T. Saya doakan semuanya, para kiai, para guru, keluarga besar Mapadi, mudah-mudahan Allah berikan rezeki 5 triliun. Pilih-pilih nih, mau 5 triliun rupiah, real, dolar atau dinar. Pasti semuanya akan milih dinar, karena dinar sekarang ini 1 dinar sama dengan 2,5 juta. Kalau kali 5 triliun berapa kira-kira ini? 5 triliun kali 22,5 juta, alangkah bahagianya. 5T. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajar Al-Quran itu caranya tahsinnya bagus. Tahsin 1, T, tahsin. 2, tafsir. Tolong terjemahannya, tafsirnya dibaca. Subhanallah, kalau kita baca Quran, kemudian ada satu kalimat yang tidak paham, kita lihat terjemahnya, enak sekali. Jadi saya sampaikan kepada keluarga Mapadi, tolong terjemahannya dibaca. Para santri sebelum menghafalkan, tolong dibaca dulu terjemahannya. Dibaca terjemahannya, ketika kita sudah mengerti, itu cepat untuk bisa hafal dan tidak gampang lupa. Yang ketiga, tolong kita tahfidz. Pesantren ini yang saya perhatikan itu alhamdulillah yang terdaftar di Kementerian Agama kurang lebih ada 28.000 pesantren. Ini kita terima kasih kepada para kiai, bahkan yang melawan Belanda dulu adalah para ulama, para kiai yang punya pesantren, dan para santrinya ini adalah pesantren yang luar biasa. Itu berjalan sekian puluh tahun. Kemudian muncul kurang lebih 20 tahun yang lalu itu sekolah terpadu. Mulai ada SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Kemudian ada SMPIT, ada SMAIT, subhanallah. Ini berjalan sudah 20 tahun, luar biasa sampai sekarang. Ditambah lagi kurang lebih 15 tahun belakangan ini, yaitu namanya sekolah Quran.
SD Quran, SMP Quran, pesantren Quran, Masya Allah. Ini keberkahan yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa, di antaranya nih Alhamdulillah di Mapadi ini, di antara keistimewaannya adalah kita menjadi punya ikon untuk pesantren Mapadi ini adalah Al-Quran. Tapi bukan hanya untuk dihafalkan. Bukan hanya untuk musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzul Quran, bukan. Tapi yang pertama tahsin, bacaannya bagus, kemudian tafsir terjemahnya bagus, kemudian tahfidz. Maka saya doakan mudah-mudahan bisa hafal Quran 30 juz. Amin, amin. Kalau belum 30 juz, minimal juz 30. Itu sudah dicatat oleh Allah menjadi keluarga Allah. Siapa yang punya cita-cita, sekalipun belum 30 juz, tapi punya cita-cita setiap hari nambah. Nambahnya sekalipun hanya satu baris, satu ayat, ini sudah ditulis oleh Allah menjadi keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, akan ditanggung segala-galanya. Rumahnya semuanya, para guru, para santri, para kiai, saya doakan punya rumah semuanya. Punya kendaraan semuanya. Punya segala-galanya dengan izin Allah yang dibutuhkan. Dan tidak punya hutang. Nah ini saya doakan mudah-mudahan semua pesantren-pesantren nggak punya hutang. Kalau punya hutang mudah-mudahan segera Allah memberikan bisa membayar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita belajar Al-Quran. Setelah kita tahfidz, kemudian tatbik, pengamalan. T yang keempat, tatbik, pengamalan. Yang kelima adalah tablik, dakwah. Saya ulangi lagi, belajar Al-Quran dengan metode 5T. Tahsin, tafsir, tahfidz, tatbik, tablik. Subhanallah. Dan terakhir dalam Al-Quran ini saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya keluarga besar Mapadi bisa memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, izinkan kami, ya Allah, nanti di akhirat di hadapan-Mu, ya Allah, kami bisa memberikan hadiah kepada ibu kami, mahkota intan mutiara dan baju kebesaran, ya Allah, kepada bapak kami, kepada keluarga kami, ya Allah. Mudah-mudahan bapak kami menangis, ibu kami menangis. Ini pahala apa, ya Allah? Kami tidak pernah merasakan mengamalkan sesuatu yang pahalanya seperti ini. Langsung Allah menjawab, karena anakmu rajin belajar Al-Quran. Nah ini sunnah Nabi, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang keenam, Masya Allah, ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dawamul wudu. Siapa yang batal ke kamar mandi, tolong paksakan kita bisa wudu. Setelah wudhu kita sholat. Kita ingat kepada orang yang cinta kepada Rasulullah tadi, siapa? Bilal. Ternyata ketika Rasulullah di surga ternyata mendengarkan sendalnya Bilal itu di surga. Saya doakan mudah-mudahan sendalnya para kiai semuanya di surga. Amin amin subhanallah ya. Kalau sendalnya di surga, alhamdulillah ya, bunyainya juga sendalnya mudah-mudahan di surga semuanya ini ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Caranya bagaimana? Setelah wudhu, sholat 2 rakaat. Sampai Rasulullah saja heran, ya Bilal, iya ya Rasulullah, ada apa? Saya mendengarkan srek-srek sendalmu di depan saya di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, yang saya lakukan adalah saya sholat 2 rakaat setelah wudhu. Oleh karena itu mulai hari ini, mudah-mudahan mulai hari ini, terakhir Ramadan nih ya, persiapan Ramadan kita. Kalau kita ke kamar mandi, kalau kita batal, segera kita wudhu. Setelah wudhu, usahakan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Apalagi setelah wudhu kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Futihat laka abwabul jannah as-samaniyah. Pintu surga 8 dibukakan untuk kita. Masya Allah, alangkah bahagianya. Amalannya ringan, yaitu wudhu. Jadi sekarang saya anjurkan para santriwan, santriwati, tolong usahakan seandainya kita sedang batal, segera kita wudhu. Para kiai, bunyai, mudah-mudahan kita bisa mendawamkan wudhu. Siapa yang wudhu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mau pergi keluar rumah, terutama sekarang ini dalam kondisi virus ini, alangkah bahagianya kita rajin wudhu. Dengan wudhu kita berkumur-kumur, kita menghisap air hidung. Subhanallah, itu penyakit semuanya. Kalau istilah dokter adalah
virus corona itu ada di tangan sekian jam, ada di tenggorokan sekian jam. Subhanallah, kalau dengan wudu mudah-mudahan semuanya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Kita wudu itu bukan main-main air, bukan. Wudu itu kita bersihkan wajah kita, kita bersihkan tangan kita. Subhanallah, kita bersihkan, itu akan menjadikan hati kita menjadi bersih. Ini yang terpenting di situ. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersuci. Oleh karena itu tolong jangan sampai mulai hari ini kita usahakan semuanya, keluarga besar Mapadi, Bapak Ibu semuanya, alangkah bahagianya kalau seandainya kita sudah wudhu, kemudian kita sholat 2 rakaat, seandainya nanti batal lagi, wudhu lagi, itu menjadi hati kita menjadi tenang. Kalau sudah menjadi tenang, doa kita itu gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti berhadapan dengan keluarganya senang, suami tidak marah kepada istrinya, istri tidak marah kepada suaminya. Subhanallah, semuanya akan menjadi ahli surga semuanya. Ini adalah dawamul wudhu. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan bagaimana wudhu selalu kita laksanakan. Di akhir nanti saya minta waktu sebentar untuk berdoa. Oleh karena itu saya percepat sekarang ini. Berikutnya yang berapa ini udah? Sekarang yang terakhir. Masya Allah. Yang terakhir adalah tolong istighfar setiap hari. Istighfar setiap hari, terutama doa Nabi Yunus. Kita baca 3 kali bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan, ajibtu, saya heran, liman ubtuliya bil ghammi, yang diuji kesusahan, ada virus corona, ada kesusahan yang lain, dia punya hutang, dia punya kesusahan, kok tidak membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Padahal Allah berfirman setelah kalimat ini, fastajabna lahu, kami kabulkan doa Nabi Yunus, wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dari ancaman maut. Subhanallah, Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun orang mukmin yang mau membaca doa Nabi Yunus ini akan kami selamatkan dari semuanya bahaya, dari semuanya virus, dari corona, dari yang lain akan kami selamatkan. Oleh karena itu, tolong kita dawamkan setiap hari kita membaca istighfar, terutama doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang beristighfar dapat 5 keistimewaan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan. Hujannya bukan banjir, bukan hujan longsor, tapi hujannya hujan berkah. Masya Allah. Di pesantren-pesantren kita yang pinggir kali, mudah-mudahan tanahnya bukan diambil oleh kali, tapi ditambah oleh kali. Amin, subhanallah. Karena kadang-kadang belok-belok itu bisa tambah. Seperti pesantren saya yang di Langitan itu, Masya Allah. Itu setiap tahun itu kurang lebih 1 meter, 2 meter itu diambil oleh Bengawan, Sulu. Tapi dengan izin Allah diselamatkan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Langitan, Masya Allah, namanya udah langit ya. Mudah-mudahan akan menjadi terkenal di langit sana semuanya. Jadi, di pesantren Langitan waktu musim kemarau saya sering berenang dari ujung sampai ujung. Jadi kalau gitu sekarang ini berenang di Ciliwung dari Depok sampai ke Mapadi, kayaknya bisa insya Allah ya, Mapadi yang ada di Ciliwung sana. Mudah-mudahan nanti kalau sudah airnya jernih dan airnya semuanya bisa diminum langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Memperbanyak istighfar. Kalau istighfar, Allah turunkan hujan, hujan itu hujan yang berkah. Yang kedua,
Yursilis sama wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. Masya Allah. Siapa yang istighfar dikasih uang, harta. Wa yumdidkum bi amwal. Wa banin. Banin itu anak keturunan santri. Makanya saya doakan para santri, seluruh pesantren tadi yang santrinya 50 saya doakan segera 500. Yang sudah 200 saya doakan segera 5.000. Yang sudah 800 mudah-mudahan segera 8.000 dan seterusnya. Dan mudah-mudahan nanti sampai 70.000 mempunyai santri. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Caranya istighfar. Ditambah lagi Allah akan berikan kebun. Masya Allah. Alangkah bahagianya. Rumahnya di Jawa, kebunnya di Sumatera. Kebunnya di Kalimantan. Allah berkahi semuanya. Wa yumdidkum amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kebun, ini bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala kalau mau beristighfar. Selain itu lagi, Indonesia akan dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah Mabadi. Mabadi ingin menyumbang NKRI. Mabadi ingin menyumbang NKRI agar NKRI ini menjadi aman, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diajak pada waktu tarhib Ramadan, ayo kita memperbanyak istighfar, bahkan kita ajak taubatan nasional. Taubatan nasuha kita, bareng-bareng kita berada di rumah, kita memperbanyak istighfar, kita mohon kepada Allah agar corona segera dihilangkan oleh Allah. Terakhir, inilah para keluarga besar Mafadi, 7 sunnah amalan Nabi yang tolong dimulai hari ini pada Ramadan kita teruskan. Jadi mudah-mudahan kita bisa sholat tahajud, kita sholat duha, sholat berjamaah, kemudian yang 4 kita sodako, yang kelima kita membaca Al-Quran, yang keenam kita dawamul wudu, suci kita jaga, kemudian yang ketujuh adalah kita istighfar. Di samping itu untuk Ramadan nanti tolong baca Qur'annya bersama keluarga tadarusan. Kemudian setelah tadarus mungkin bisa perharinya 1 juz karena Ramadan ini. Kemudian sholat taraweh. Tolong sholat tarawehnya jangan diputus. Kalau bisa taraweh sama witirnya. Siapa yang sholat berjamaah dengan imam mulai isya sampai witir, sekalipun hanya jam 8:15 sudah selesai, ditulis oleh Allah sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi saya mengharapkan para santri, para kiai tolong sampaikan kepada masyarakat. Kan banyak ada orang yang sholat dapat 8 rakaat kemudian dia mundur karena mungkin di masjid itu ada yang sholatnya 11 atau sholatnya 23. Saran saya, tolong kita bisa bubarnya itu bersama dengan imam. Siapa yang sholat bersama dengan imam dari awal sampai akhir, ditulis oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Kemudian berbuka puasanya, mudah-mudahan karena Ramadan ini mudah-mudahan sudah dekat, Allah takdirkan aman, virus sudah nggak ada, kita bisa berbuka di masjid. Kalau tidak, kita berbuka di rumah. Tapi tolong sisihkan sebagian untuk tetangga kita. Siapa yang memberikan orang minum atau 1 butir atau 1 pisang dimakan oleh orang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang puasa. Nih saya dengar wallahualam mudah-mudahan nggak ada perubahan. Kalau sudah aman berarti Ramadan di Mekah seperti biasa, luar biasa yang makmur. Tapi seandainya la sama Allah, mudah-mudahan tidak, seandainya masih virus corona masih ada, maka tetap sholat tarawihnya diadakan. Saya dengar begitu, mudah-mudahan ini benar. Dan mudah-mudahan nanti kalau tarawih di sana dilaksanakan, alangkah bahagianya. Kalau di Mekah, di Medina, itu kalau orang rebutan ngasih berbuka puasa, ayo kita sekarang ayo rebutan. Jangan hanya kita menerima saja. Kalau bisa kita memberikan kepada orang lain. Di Sudan itu bagus luar biasa. Di Sudan itu kalau sudah habis sholat asar itu banyak meja di depan rumah disediakan buka puasa, siapapun yang lewat akan bisa berbuka gratis. Alhamdulillah di Indonesia sudah banyak meja, alhamdulillah ya, sudah banyak meja sekalipun dia jualan. Jadi bedanya antara Indonesia sama Sudan, kalau di Sudan itu gratis, kalau di Indonesia adalah untuk dijual. Nggak apa-apa, mudah-mudahan mempermudah orang berbuka puasa.
juga diberikan. Kemudian sholat berjamaah jangan ditinggalkan seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau itu yang kita lakukan dan sunnah Nabi 7 ini kita lakukan, maka Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkah dan mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban ini ya Allah. Selamatkan kami dari virus corona ya Allah. Mudah-mudahan semua pesantren tambah maju ya Allah, dan mudah-mudahan semuanya kiai, santri dan semuanya keluarga besar Mabadi dan seluruh kaum muslimin Kau selamatkan dari corona ya Allah. Dan mudah-mudahan segera Engkau hilangkan corona ya Allah. Engkau angkat corona ya Allah, Engkau ganti dengan kenikmatan ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau berikan kami semuanya bisa sampai pada waktu bulan Ramadan bisa melaksanakan takdir padamu ya Allah. Ibadah puasa dengan sempurna, tarawih dengan sempurna, sholat dengan sempurna, sedekah dengan sempurna, tilawah Quran dengan sempurna, saling memaafkan antara satu dengan yang dengan sempurna, dan mudah-mudahan kami semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan Engkau berkahi ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, kami semuanya mengajak kepada semuanya keluarga besar Mabadi, tolong semuanya ingat ibu kandung kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau berikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang nyusuin kami, ibu yang nyuapin kami, yang gendong kami. Sekarang ibu dalam kondisi sakit ya Allah. Mudah-mudahan ibu memberikan sembuh sempurna ya Allah. Mudah-mudahan bisa memasuki bulan suci Ramadan ibu dengan sehat sempurna ya Allah. Siapa yang ibunya sakit, tolong para anak yang soleh, anak yang solehah, tolong jangan ditinggalkan ibunya. Jangan diserahkan pada adiknya, jangan diserahkan kepada kakaknya. Tolong semuanya rebutan untuk bisa merawat ibunya. Itu adalah pintu surga, pintu surga, pintu surga ya Allah. Selamatkan ibu kami ya Allah. Selamatkan ibu kami ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti. Ibu telah Kau panggil ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, bisa wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, wakaf, infak atas nama ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayahnya. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami, beliau yang menikahkan kami. Sampai kami bisa seperti ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Ya Allah, sekarang ayah sudah sembuh dalam kondisi sakit ya Allah. Sembuhkan ayah kami ya Allah. Sembuhkan ayah kami ya Allah. Siapa yang ayahnya sakit, tolong kita rebutan untuk merawatnya. Jangan diserahkan adiknya, jangan diserahkan kakaknya. Jangan hanya uangnya saja yang kita kirimkan, namun kita bisa menggendong ayah kita. Kita bisa memandikan ayah kita. Kita bisa menyenangkan ayah dan ibu kami. Ya Allah, mudah-mudahan ayah dan ibu kami Kau berikan sehat walafiat ya Allah. Tolong semuanya keluarga Mabadi, kita ingat anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Santri kita menjadi santri yang soleh, yang solehah. Semuanya sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk NKRI. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh keluarga Mabadi bisa memberikan manfaat untuk NKRI ya Allah. Mudah-mudahan NKRI Engkau jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong semuanya ingat pada istrinya. Mulai hari ini sebelum Ramadan, tolong semuanya minta maaf kepada ibu bapaknya, minta maaf kepada istrinya, minta maaf kepada istrinya, minta maaf kepada istrinya. Mungkin di antara kita ada yang suami yang pernah marah, yang pernah bentak, bahkan ada yang pernah mukul. Wahai keluarga Mabadi, jangan ada suami yang marah kepada istrinya, jangan ada suami yang marah kepada istrinya. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala ibunya, anak-anak. Mudah-mudahan mulai hari ini suami tidak ada yang marah kepada istrinya. Para akhwat, ibu-ibu semuanya, tolong mulai hari ini tidak ada yang marah kepada suaminya. Mudah-mudahan suami istri semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya pesantren kita, pesantren Mabadi dan seluruh pesantren yang ada di Indonesia, dan semuanya sekolah-sekolah semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada Ramadan ini
kami semuanya bisa menjadikan orang yang takarrubnya kepada Allah lebih meningkat lagi. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berkah, Ramadan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Demikian tarhib Ramadan yang Allah takdirkan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan tarhib Ramadan kita bermanfaat dan mudah-mudahan keluarga besar Mabadi diberikan oleh Allah sehat walafiat selama dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat dan nanti bisa kumpul di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan nasihat dan taujih dari guru kita, Ketua Umum Pengurus Pusat Mapadi. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu sarana untuk kita semua bersilaturahim, para pengurus Pusat Mapadi, para pengurus wilayah Mapadi, para pengurus daerah Mapadi, dan pimpinan pesantren anggota Mapadi, serta anak-anakku sekalian, santri dan santriwati, serta orang tua, santri dan santriwati pesantren Mapadi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita harapkan mudah-mudahan kalau Allah takdirkan, ya, insya Allah pada hari Sabtu di waktu dan tempat yang sama, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali, ya. Allah panjangkan umur kita semua, Allah jumpakan kita dengan Ramadan, ya, tahun 41 Hijriah, ya, insyaallah. Demikian, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian semua rangkaian acara. Baik, alhamdulillah para hadirin jamaah tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi rangkaian agenda tarhib Ramadan yang sudah kita ikuti bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, guru kita semua, Ketua Umum PP Mapadi, beserta dan tadi sudah didampingi oleh Sekretaris Umum Al-Ustadz Haji John Edi Rahman SHMKN. Jazakumullah khair. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi catatan penting bagi kita semua dan juga menjadi manual book tersendiri agar kita bisa menjalani Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kita akan coba untuk bisa bertemu kembali. Kita usahakan untuk terus bersilaturahim di pekan-pekan berikutnya di waktu dan tempat yang sama. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.